Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Muhammad Naufal Rahman Maghribi. Saya berasal dari kelas A1 dengan NIM 111222108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi pada wanita. Jadi di sini siklus menstruasi itu merupakan siklus yang ada pada wanita, khususnya itu pada wanita yang sudah mengalami pubertas sampai dengan wanita menopause. Di sini untuk siklusnya sendiri biasanya bisa 20 sampai dengan 45 hari dengan durasi rata-ratanya yaitu 28 hari. Maka pada saat ini saya akan membahas yang siklus menstruasinya itu 28 hari. Pada siklus menstruasi ini dia itu dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase folikuler, lalu fase ovulasi, fase luteal phase, dan juga ada fase menstruasi. Akan tetapi di sini untuk follicular phase juga bisa disebut sebagai fase proliferatif dan juga untuk luteal phase bisa disebut sebagai fase secretory. Jadi yang pertama, apa yang terjadi di fase-fase ini? Fase yang pertama di fase folikuler yang terjadi adalah adanya gen RH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Gen RH ini dia itu disekresikan secara pulsatil pada wanita. Gen RH ini akan memicu untuk menstimulasi anterior pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH dan LH ini akan merangsang dari ovarium untuk menghasilkan estradiol atau estrogen. Dan di sini untuk di fase folikuler di sini estrogen akan memberikan feedback negatif kepada anterior pituitary dan juga hipotalamus. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan dari estrogen di sini meningkat dan juga untuk pertumbuhan FSH dan LH tidak secepat dari estrogen. Lalu di sini apa fungsi dari FSH di follicular phase? Adanya FSH di sini bisa memicu adanya pertumbuhan dari eh folikel. Folikel di sini awalnya pada saat wanita itu lahir, folikel itu berada di primordial phase, yang primordial folikuler, yang artinya dia itu hanya ada satu lapis granulosa, yang di sini awalnya itu pertumbuhannya hanya bergantung pada FSH dari primordial sampai dengan fase antral. Dari antral nanti akan menjadi vesikular. Di vesikular folikel ini dia itu akan bergantung pada FSH dan juga LH karena adanya upregulasi dari FSH dan LH reseptor di folikel. Selanjutnya di sini estro- estrogen estrogen di sini dapat memicu adanya proliferasi daripada dinding-dinding dari endometrium. Karena dinding endometrium di sini sudah luruh pada saat menstruasi sebelumnya, supaya di sini adanya pertumbuhan dari salah satu lapisan dari endometrium. Selanjutnya di sini 2 hari sebelum ovulasi, estrogen di sini akan memberikan dampak positif feedback. Positif feedback di sini bisa menyebabkan adanya peningkatan dari FSH dan LH atau yang disebut sebagai ovulatory FSH LH search. FSH LH search ini atau khususnya adalah LH dia itu memicu adanya pembentukan dari progesteron. Progesteron di sini sangat berperan pada ovulasi karena dia dapat mengeluarkan dari ovum dari folikel matur. Ovum yang dikeluarkan di sini adalah masih oosit sekunder dengan di metafase 2. Lalu di sini untuk folikelnya nanti akan dia itu akan diubah oleh LH menjadi corpus luteum untuk ovumnya di sini siap untuk di difertilisasi oleh sperma. Lalu di sini estrogen di sini akan menurun dan juga dari mukus dari serviks ini akan terjadi penipisan sehingga nanti sperma bisa melewati serviks dan masuk kepada uterus. Selanjutnya di fase terakhir yaitu adalah fase luteal. Di sini adalah Eh, yang paling berperan itu adalah corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan progesteron dan juga estrogen. Progesteron di sini bisa memicu adanya sekresi dari kelenjar-kelenjar di endometrium, dan sehingga di sini disebut sebagai secretory phase. Lalu di sini ada estrogen dan progesteron di sini bisa mempertahankan dari dinding endometrium supaya tetap terjaga sampai dengan akhir masa dari corpus luteum. Akan tetapi apabila tidak ada fertilisasi daripada ovum di eh, di dalam tubuh wanita ini, maka korpus luteum di sini akan mengalami regresi. Apabila di sini mengalami regresi, progesteron dan estrogennya akan menurun sehingga tidak ada yang mempertahankan dari dinding endometrium sehingga nanti dinding endometrium akan luruh atau shed sehingga di sini terjadinya perdarahan dan di sini yang disebut sebagai menstruasi yang terjadi 1 sampai 5 hari bisa panjang atau semakin pendek. Baik, sekian untuk penjelasan dari siklus menstruasi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.